Seri Pelangi di Langit Singosari. Bara di Atas Singgasana. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 19. Mahisa Agni seolah-olah terbangun dari lamunannya ketika ia mendengar ibunya berkata, "Agni, meskipun usaha itu dapat dicoba, tetapi kau harus mencari jalan lain yang dapat kau tempuh." Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Kini sudah menjadi suatu kenyataan bahwa Anusapati adalah putra mahkota. Tidak mudah untuk menyingkirkan jabatan itu daripadanya. Selama ia masih hidup dan tidak berbuat sesuatu yang dapat dianggap sebagai suatu kesalahan yang sangat besar bagi Singasari, maka ia tidak akan dapat disisihkan. Karena itu maka awasilah anak itu baik-baik. Jangan sampai anak itu melakukan perbuatan yang dapat dianggap sebagai suatu dosa yang besar bagi Singasari. Membangkang atau memberontak misalnya. Dan yang penting, jagalah agar Anusapati tetap hidup dan memangku jabatannya. Untuk tetap menjadi seorang putra mahkota, Anusapati memang harus tetap hidup. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Apa saja yang dilakukan, dapat saja dianggap sebagai suatu kesalahan. Kalau kau sampai saat ini tetap memberinya latihan-latihan ilmu kanuragan, maka kau pun harus tetap berhati-hati. Kau akan dapat dianggap sebagai orang yang telah melakukan kesalahan, dengan tuduhan, mempersiapkan diri untuk melakukan perlawanan terhadap Singasari dan Raja. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Ia pernah mendengar dari seorang prajurit yang berkata, bahwa hubungan antara Sri Baginda Kertajaya dan Adinda Mahisa Walungan berserta Menteri Gubar Baleman menjadi terlampau buruk, karena kecurigaan Sri Baginda Kertajaya atas menteri dan adiknya itu. Tetapi hal yang serupa itu dapat saja terjadi di Singasari. Bukan karena fitnah oleh salah seorang prajurit atau pemimpin Singasari yang lain, tetapi justru dengan sengaja diatur suatu tuduhan yang demikian, seolah-olah Anusapati telah mempersiapkan suatu pemberontakan karena ia tidak sabar lagi menunggu masa jabatan yang akan diterimanya kelak sepeninggal ayahandanya. Karena itu Agni, berkata ibunya, kau pun harus sangat berhati-hati. Kau harus menilik semua orang yang dekat atau sengaja didekatkan kepada Anusapati. Ya ibu. Aku akan berusaha. Sampai saat ini Anusapati masih berhasil menyelimuti dirinya dari ilmu yang diterimanya. Ia masih tetap dianggap sebagai seorang putra mahkota yang lemah. Demikianlah maka Mahisa Agni selalu berusaha untuk membayangi kehidupan putra mahkota. Setiap saat yang dapat dipergunakan, selalu dimanfaatkannya untuk melatih diri dan mengisi diri dengan berbagai pengetahuan, kanuragan dan ilmu kerohanian. Namun semakin menanjak pada usia yang semakin dewasa, maka semakin banyaklah pertanyaan-pertanyaan Anusapati tentang dirinya. Ia menyadari bahwa ia memang semakin jauh dari ayahanda Sri Rajasa. Ia tidak mengerti, kenapa Sri Rajasa tidak berbuat adil kepada putra-putranya. Apalagi ia sebagai putra mahkota. Terutama putra yang lahir dari Ken Umanglah yang terlampau banyak mendapat perhatian. Adik-adiknya, yang lahir dari ibunya Ken Dedes, masih juga mendapat kasih yang cukup bagi seorang anak. Tetapi kenapa ia sendiri dari antara sekian putra-putra Sri Rajasa yang semakin lama menjadi semakin terasing? Dengan demikian Anusapati menjadi semakin dekat dengan Mahisa Agni. Semakin dalam duka melukai hatinya, maka semakin tekunlah ia dengan ilmu yang dengan diam-diam diterimanya dari pamannya. Paman, bertanya Anusapati pada suatu saat. Kenapa ayahanda Sri Rajasa terlampau membedakan antara aku dan adik-adikku? Apalagi dengan Adinda Tohjaya. Apakah ada latar belakang tertentu dari sikap ini? Pertanyaan itu sudah bukan pertanyaan anak-anak lagi. Mahisa Agni yang kini berhadapan dengan seorang anak muda remaja yang berwajah muram, menjadi ragu-ragu. Apakah yang sepantasnya dikatakannya? Bukankah paman mengenal aku sejak aku dilahirkan di istana ini? Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia menjawab, kau memang seorang perasa Anusapati. Apalagi dengan Adinda Tohjaya. Apakah ada latar belakang tertentu dari sikap ini? Anusapati tidak segera menyahut. Ia termenung sejenak memandang ke kejauhan. Seolah-olah ia sedang bertanya kepada diri sendiri, apakah benar ia seorang perasa? Apakah semua yang menjadi teka-teki di dalam hatinya itu hanya sekedar prasangka? Anusapati, berkata Mahisa Agni kemudian. Kau adalah seorang pangeran pati. Kau mempunyai kewajiban-kewajiban tertentu yang lain dari adik-adikmu.
Cara hidup dan kebiasaan sehari-harimu pun harus disesuaikan dengan kedudukanmu. Itulah sebabnya kau mendapat perlakuan yang berbeda, yang oleh perasaanmu yang masih belum dewasa itu kau tangkap sebagai suatu sikap yang kurang wajar. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Ia tidak bertanya lagi meskipun sebenarnya jawaban itu tidak memuaskannya. Ia merasa bahwa perlakuan atasnya bukan semata-mata karena kedudukannya sebagai Pangeran Pati. Tetapi justru ia merasa bahwa semakin lama ia semakin tersisih dari pergaulan keluarganya di istana selain dengan ibunya. Karena itu Anusapati, berkata Mahisa Agni kemudian, kau harus menanggapi keadaan itu dengan baik. Kau harus berusaha membuat dirimu benar-benar seorang putra mahkota yang kelak pada saatnya telah siap menerima tahta kerajaan Singasari. Ya Paman, jawab Anusapati ragu-ragu. Berlatihlah terus. Kau sudah jauh maju dari saat-saat sebelumnya. Tetapi kau masih harus tetap berhati-hati. Paman, suara Anusapati tiba-tiba merendah. Kenapa aku harus berlatih sambil bersembunyi-sembunyi? Kenapa aku tidak berlatih berterus terang di hadapan Ayahanda Sri Rajasa? Kenapa aku harus selalu berpura-pura apabila aku menerima latihan dari para prajurit yang memang ditunjuk oleh Ayahanda Sri Rajasa, dan kenapa tingkat ilmu yang diberikan kepada Adinda Tohjaya dan kepadaku jauh berbeda? Apabila aku tidak mendapat ilmu dari Paman Mahisa Agni maka aku dan Adinda Tohjaya kini telah terpaut banyak sekali. Aku sangat berterima kasih kepada Paman Mahisa Agni sementara pertanyaan yang tersimpan di dalam hatiku masih belum berjawab. Sejenak Mahisa Agni terdiam. Ia tidak segera menemukan jawaban yang tepat untuk diucapkannya. Kini ia benar-benar menyadari bahwa Anusapati bukan lagi anak-anak. Semakin lama ia tumbuh menjadi semakin dewasa, sehingga keadaan di sekitarnya semakin banyak menimbulkan teka-teki baginya, setelah ia mengamatinya dengan sikap yang bukan lagi sikap kanak-kanak. Paman, berkata Anusapati. Sampai saat ini aku dengan selamat dapat mengelabui para prajurit yang sekedar melatih aku berloncat-loncatan, bergumul seperti anak-anak berkelahi dan sedikit cara-cara mengusir lalat yang hinggap di tengkuk. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Setiap kali para pelatih itu mengeluh. Menurut mereka, akulah yang tidak dapat mengikuti latihan-latihan yang mereka berikan, sehingga aku tertinggal jauh dari Adinda Tohjaya yang lebih muda daripadaku. Mungkin memang demikian Anusapati, sahut Mahisa Agni. Maksud Paman, aku memang terlampau lambat menerima ilmu olah kanuragan. Ya, tetapi bukan karena kau tidak mampu. Tetapi karena kau terlampau hati-hati. Karena kau dengan sengaja menyembunyikan ilmu yang sebenarnya telah kau miliki, sehingga kau tampaknya menjadi ketinggalan. Anusapati menggelengkan kepalanya. Katanya, tidak Paman. Aku telah mencoba menyesuaikan diriku. Setiap ilmu yang diberikannya, aku pelajari dengan baik. Aku mencoba untuk menghayatinya dan menguasai ilmu itu. Aku berusaha dengan sekuat tenaga, meskipun sebenarnya aku dapat melakukannya dengan mudah. Tetapi pada akhirnya, aku menunjukkan bahwa aku mampu mempelajarinya. Memang mungkin para pelatih itu berbuat kesalahan Anusapati, tetapi jangan kau dalami sampai ke pusat jantungmu. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Aku akan mencoba Paman. Aku akan mencoba menahan hati. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Baiklah Tuanku Putra Mahkota. Tuanku harus memandang segala masalah dengan hati yang lapang. Ah Paman, desah Anusapati. Pada suatu saat aku memang harus bersikap demikian. Sekarang pun aku harus bersikap demikian sebenarnya. Dan sadari Anusapati. Kau adalah putra mahkota. Tidak lebih tidak kurang. Kau mempunyai kedudukan yang khusus. Karena itu, kau jangan terlampau berkecil hati menghadapi masa depanmu. Jangan kau pandang hari depanmu dengan sudut pandangan yang buram. Tetapi songsonglah hari depan itu sebagai hari yang cerah. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya, meskipun ia masih tetap dicengkam oleh keraguan-raguan. Anusapati, berkata Mahisa Agni kemudian. Namun bagaimanapun juga kau harus tetap berhati-hati. Agaknya memang ada orang yang tidak menyukaimu. Karena itu, apabila ada orang lain yang melihat kau tekun berlatih, maka orang-orang yang tidak senang kepadamu akan membuat cerita aneh-aneh tentang dirimu, seperti cerita tentang Adinda Sri Kertajaya yang bernama Mahisa Walungan.
Bukankah pada suatu malam aku pernah bercerita kepadamu tentang perpecahan yang terjadi di Kediri yang mendorong negeri itu semakin cepat meluncur ke jurang keruntuhannya? Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Semakin banyak usianya, maka ia semakin banyak mengenal sifat-sifat orang di sekitarnya. Ada yang dikenalnya langsung dari pengamatan, ada yang didengarnya dari cerita-cerita. Dikenalnya sifat-sifat yang baik dan sifat-sifat yang memuakkan. Penjilat, pemfitnah dan pengadu. Tetapi ada juga orang-orang yang dengan ikhlas berbuat baik bagi orang lain. Peristiwa Kediri, pengamatannya pada para prajurit Singasari sendiri, para emban dan pelayan-pelayan, ibunya sendiri dan Ken Umang. Merupakan bahan-bahan yang baik baginya untuk menilai isi istana Singasari yang sebenarnya, di samping pamannya Mahisa Agni dan Sri Rajasa sendiri. Demikianlah Anusapati tumbuh terus, walaupun di atas tanah yang gersang. Orang-orang di sekitarnya, terutama keluarganya sendiri semakin lama terasa menjadi semakin asing. Namun setiap kali Mahisa Agni selalu menasehatinya, agar ia tetap tabah menghadapi tantangan keadaan. Meskipun Anusapati masih tetap bertahan terus, namun keadaan itu ternyata sangat berpengaruh kepadanya. Ia menjadi seorang anak muda yang murung. Pendiam dan bagaikan pintu yang tertutup. Sukar sekali mencoba melihat isi hatinya, meskipun orang itu adalah orang-orang yang terdekat. Bahkan Mahisa Agni sendiri kadang-kadang kurang mengerti, apakah yang dikehendaki oleh kemanakannya itu. Namun Mahisa Agni tidak melepaskannya. Meskipun kadang-kadang ia sendiri menjadi bingung menghadapinya, tetapi ia tetap mencoba untuk selalu dapat mengendalikannya. Meskipun demikian, meskipun Anusapati seakan-akan menjadi seorang perenung, namun ia sama sekali tidak menjadi lemah di dalam olah kanuragan. Semakin dalam ia mendalami kehidupan, maka semakin tekun ia berlatih, sehingga pada suatu saat Anusapati telah berhasil menguasai hampir semua ilmu yang diberikan kepadanya. Anusapati, berkata Mahisa Agni kemudian. Kau sudah hampir sampai pada tataran terakhir. Cobalah menguasai ilmu yang telah kau miliki itu sedalam-dalamnya. Hayatilah setiap unsur geraknya dan kenalilah baik-baik arti dari setiap gerakan itu. Kau akan sampai pada jiwa dan watak dari ilmu yang selama ini kau pelajari. Sentuhan watak ilmu itu dengan kepribadianmu akan membentuk kau menjadi suatu kesatuan yang utuh. Apakah Anusapati yang telah memiliki ilmu yang hampir tuntas itu kelak akan menjadi seorang raja bijaksana, atau seorang raja yang lain, tergantung sekali pada akibat dari sentuhan yang terjadi itu. Kalau kau berhasil meluluhkan watak dan sifat dari ilmu yang kau miliki dengan kepribadianmu, dan membentuknya menjadi suatu sifat yang dengan sadar kau kehendaki, maka kau telah berhasil seluruhnya. Tetapi kalau watak ilmu yang kau terima itu justru berbenturan dengan kepribadianmu, maka hasilnya tidak akan bermanfaat bagimu dan bagi kemanusiaan. Ilmu yang baik di tangan seseorang yang berkepribadian kurang baik justru lebih berbahaya dari orang yang paling dungu sekalipun. Tetapi ilmu yang baik yang luluh dengan kepribadian yang baik, itulah yang akan dapat menjadi pelindung dari kemanusiaan. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya, ia dapat mengerti keterangan yang didengarnya dari mulut pamannya itu. Karena itu Anusapati, berkata Mahisa Agni. Sambil menyempurnakan ilmu yang telah kau miliki, kau harus membersihkan dirimu. Membersihkan seluruh isi hatimu. Kau harus menyingkirkan segenap prasangka dan dendam, meskipun itu bukan berarti kau melepaskan segala perhitungan dan kewaspadaan. Justru kau harus menilai keadaanmu sekarang untuk menghadapi tugas yang berat di masa mendatang. Anusapati merenung sejenak. Namun kemudian perlahan-lahan ia menjawab. Itulah yang sangat berat bagiku paman. Aku sudah mencoba untuk tidak berprasangka. Tetapi aku tidak berhasil paman. Aku tetap menganggap bahwa aku selalu dikesampingkan oleh isi istana ini. Untuk tidak mendendam pun rasa-rasanya terlampau sulit. Adinda Tohjaya benar-benar telah menyakitkan hatiku setiap saat. Sebagai saudara tua aku selalu mencoba menghindarkan diri dari setiap kemungkinan yang tidak baik. Tetapi ada-ada saja alasan yang dibuatnya. Dan paman pun tahu bahwa setiap kali, akulah yang selalu mendapat marah dari Ayahanda Sri Rajasa. Bahkan kadang-kadang di hadapan banyak orang. Di masa kanak-kanak aku tidak begitu menghiraukannya, dimanapun aku dimarahi. Tetapi kini setelah aku menyadari kedudukanku sebagai seorang putra mahkota, apakah tindakan yang demikian itu justru tidak merendahkan martabat putra mahkota yang telah diangkat oleh Ayahanda Sri Rajasa sendiri? Dan itu berarti merendahkan kewibawaan pimpinan pemerintahan di masa mendatang?
Mahisa Agni menganggukkan kepalanya. Ternyata kini ia tidak lagi berbicara dengan anak-anak. Anusapati, Ayahanda Sri Rajasa adalah manusia pula seperti aku, seperti kau, seperti setiap orang yang lain, yang kadang-kadang memang dapat berbuat hilaf. Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Katanya, itu adalah suatu pemupusan. Memang aku pun akan lari ke sana apabila aku sudah kehilangan akal. Ah, Mahisa Agni berdesah. Bukan sekedar pemupusan. Tetapi pahami sifat manusiawi. Kau harus memperhitungkan sifat manusiawi itu di dalam derap langkahmu. Tegasnya, apa yang harus kau lakukan menghadapi sifat-sifat ayahanda yang demikian. Tetapi tidak dengan niat yang jelek. Kau harus menyongsong hari depanmu dengan memperhitungkan segala keadaan itu. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Jawabnya, aku dapat mengerti berdasarkan nalar paman, tetapi perasaan ini kadang-kadang terlampau sulit dikendalikan. Itu sudah baik Anusapati. Kalau kau sudah dapat mempertimbangkan berdasarkan nalar, maka kau harus melatih perasaanmu untuk dapat mengertinya pula. Aku berjanji untuk mencobanya paman. Mudah-mudahan aku berhasil menguasai perasaanku yang kadang-kadang melonjak-lonjak. Itu adalah ciri kemudaanmu. Memang darah seorang anak muda kadang-kadang menggelegak tidak terkendalikan. Namun apabila kau sadari, maka kau sudah menempuh separuh jalan dari pengendalian itu. Nasihat paman akan selalu aku ingat. Aku akan mencoba sekuat tenagaku. Aku memang berharap agar ilmu yang ada padaku akan dapat bermanfaat bagi kemanusiaan dan bagi Singasari. Bagus Anusapati. Itu adalah cita-cita yang benar bagi seorang putra mahkota. Dan kau harus meyakini kebenaran itu. Berdoalah, agar Yang Maha Agung selalu menuntun langkahmu. Anusapati memang menepati kata-katanya. Ia berusaha sekuat-kuatnya untuk mencoba memenuhi nasihat Mahisa Agni. Ia mencoba tidak berprasangka dan tidak mendendam, betapa perasaannya melonjak-lonjak. Namun seperti yang dicemaskan oleh Mahisa Agni, maka kecurigaan kepada hubungan mereka pun akhirnya terjadi. Beberapa orang prajurit yang sedang menjilat, dan Tojaya sendiri selalu mengadukan hubungan itu kepada Sri Rajasa. Kenapa dengan hubungan mereka? Bertanya Sri Rajasa. Hamba tidak senang ayahanda, jawab Tojaya. Iya, kenapa kau tidak senang? Kau tidak usah mempedulikan hubungan mereka. Mereka adalah keluarga dekat. Paman dan kemanakan. Ibu juga tidak senang kepada Paman Mahisa Agni. Bahkan sebenarnya sejak Paman Mahisa Agni ada di istana, ibu sudah mengatakan bahwa sebaiknya orang itu diusir. Sri Rajasa menggelengkan kepalanya. Tentu tidak dapat Tojaya. Mahisa Agni telah banyak berjasa kepadaku. Ketika Singasari berperang dan mengalahkan Kediri, maka jasa Mahisa Agni tidak dapat aku kesampingkan. Tojaya mengangguk-anggukan kepalanya. Benar ayahanda. Tetapi apakah dengan demikian ia dapat berbuat apa saja di istana? Coba katakan, apa yang sudah dilakukannya? Tojaya terdiam. Ia memang tidak dapat mengatakan, apakah kesalahan Mahisa Agni selain menyebutnya terlampau dekat dengan Mahisa Agni. Tetapi Tojaya tidak berputus asa. Ia tahu benar bahwa Mahisa Agni adalah seorang yang mempunyai ilmu setaraf dengan Sri Rajasa sendiri. Karena itu, apabila Anusapati terlampau dekat dengan orang itu, maka menurut perhitungan Tojaya, adalah berbahaya sekali. Meskipun setiap mereka berada di arena latihan, yang dipimpin oleh para prajurit yang ditunjuk oleh Sri Rajasa bagi putra-putranya, maka Anusapati hampir tidak dapat berbuat apa-apa. Selain daripada itu, atas persetujuan Sri Rajasa, Tojaya telah mendapat pelajaran khusus oleh seorang guru yang diminta oleh ibunya, Ken Umang. Karena hampir setiap hari Tojaya mempersoalkan Mahisa Agni, bahkan kemudian juga Ken Umang, maka akhirnya Sri Rajasa harus mengambil suatu kebijaksanaan. Mahisa Agni sendiri terkejut ketika pada suatu hari, ia dipanggil langsung oleh Sri Rajasa untuk menghadapnya. Apakah Sri Rajasa pernah membicarakan sesuatu tentang hamba? Bertanya Mahisa Agni kepada Ken Dedes. Tidak Kakang. Bahkan pada saat-saat terakhir, Sri Rajasa jarang sekali datang kepadaku, apalagi berbicara tentang sesuatu. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, hamba telah dipanggil oleh Sri Rajasa untuk menghadap. Tidak di dalam paseban. Ken Dedes mengerutkan keningnya.
Tetapi terasa sesuatu berdesir di hatinya, seolah-olah suatu firasat yang kurang baik baginya, bagi Mahisa Agni dan bagi Anusapati. Mudah-mudahan hamba tidak berbuat suatu kesalahan pun, berkata Mahisa Agni kemudian. Ken Dedes yang menjadi cemas mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, aku kira Kakang tidak berbuat kesalahan. Bahkan mungkin ada sesuatu yang akan dibicarakan dengan Kakang Mahisa Agni, sesuatu yang penting bagi Singasari. Mahisa Agni pun kemudian meninggalkan Ken Dedes. Sejenak ia singgah di bilik ibunya yang sudah menjadi semakin tua, yang oleh Ken Dedes sudah diberi izin untuk lebih banyak beristirahat karena ketuaannya. Aku berdoa untukmu Agni, berkata ibunya. Mahisa Agni yang mendapat panggilan khusus itu pun kemudian pergi menghadap Sri Rajasa. Tidak seperti biasanya, apabila Sri Rajasa ingin membicarakan sesuatu yang penting, ia selalu didampingi oleh beberapa orang pemimpin dan senapati. Tetapi kali ini ketika Mahisa Agni memasuki bilik Sri Rajasa di bagian dalam istana, tidak seorang pemimpin pemerintahan maupun senapati, selain Toh Jaya. Dada Mahisa Agni menjadi berdebar-debar. Nah, marilah Agni, mendekatlah, berkata Sri Rajasa. Kata-kata Sri Rajasa itu telah membuat Mahisa Agni agak lega. Nadanya sama sekali bukan nada seseorang yang sedang marah. Aku memerlukan kau, berkata Sri Rajasa lebih lanjut. Mahisa Agni pun bergeser mendekat. Seperti kebiasaan Sri Rajasa, ia tidak pernah menyusur jalan yang jauh untuk menyampaikan maksudnya. Karena itu langsung ia berkata, Mahisa Agni, aku memerlukan seseorang yang dapat mengawasi perkembangan Kediri di saat-saat terakhir. Beberapa orang yang aku letakkan di sana, agak kurang dapat menguasai keadaan. Perkembangan Kediri di saat-saat terakhir ternyata menggembirakan dari segi kesejahteraan rakyatnya, tetapi juga membahayakan dari segi keprajuritan. Karena itu, aku telah memutuskan untuk mengirim kau ke sana, agar kau dapat mengawasi langsung pemerintahan yang ada sekarang. Dada Mahisa Agni berdesir. Kini ia yakin bahwa memang ada usaha untuk memisahkannya dari Anusapati. Untunglah, berkata Mahisa Agni di dalam hatinya. Anusapati telah menerima semua bahan-bahan yang diperlukan. Kalau ia tekun berlatih seorang diri, maka ia akan dapat menguasai ilmunya dengan baik. Mahisa Agni mengangkat wajahnya ketika Sri Rajasa bertanya. Apa katamu? Hamba hanya dapat menjunjung perintah tuanku, jawab Mahisa Agni. Apakah kau tidak berkeberatan? Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Di dalam hati ia berkata, apakah kalau aku berkeberatan, maka keputusan ini akan dibatalkan, tetapi yang dikatakannya adalah, tidak tuanku. Hamba sama sekali tidak berkeberatan. Hamba adalah seorang yang seakan-akan hidup sendiri, sehingga hamba dapat saja terbang bebas seperti burung di udara kemanapun hamba kehendaki. Sri Rajasa mengerutkan keningnya. Tanpa dikehendakinya sendiri terbayang suatu kehidupan yang tidak dibatasi oleh keharusan yang menjemukan. Alangkah luas alam yang seolah-olah tidak berbatas ini. Seperti kehidupan di masa mudanya. Tidak ada ikatan apapun juga yang harus dipenuhinya, apa saja yang hendak dilakukannya di padang karautan. Sebagai seorang raja kini pun dapat berbuat apa saja sesuka hatinya. Tetapi setiap mata rakyat Singasari dan daerah-daerah yang sudah disatukannya, seakan-akan selalu mengawasinya. Tidak seperti di saat-saat ia berkeliaran di gerumbul-umbul gelap. Apa saja yang dilakukannya, seolah-olah dilindungi oleh takdir yang kelam. Apakah yang akan ayahanda titahkan? Tiba-tiba Toh Jaya mendesaknya. Suara itu seakan-akan telah membangunkan Sri Rajasa dari lamunannya. Oh, sahutnya. Apakah kau sudah siap untuk pergi ke Kediri dalam waktu yang singkat? Apakah hamba harus berangkat segera tuanku? Bertanya Mahisa Agni. Ya. Keadaan di Kediri sudah sangat mengkhawatirkan. Di dalam pekan ini kau harus sudah sampai di Kediri dan melakukan tugasmu sebagai wakilku yang akan mengawasi pemerintahan di sana yang selama ini mulai menyimpang dari keharusan yang sudah aku berikan. Baiklah tuanku. Setiap saat hamba siap untuk berangkat. Bagus. Kau akan disertai oleh beberapa orang pengawal dan senapati-senapati yang akan membantumu. Kau tidak dapat terlampau percaya kepada orang-orang yang kini melakukan tugas pemerintahan di Kediri. Hamba tuanku, sahut Mahisa Agni. Namun katanya selanjutnya. Tetapi hamba masih mempunyai kepercayaan kepada prajurit-prajurit khusus yang sebagian kini bertugas sebagai prajurit di Kediri.
Mereka akan menjadi pembantu-pembantu yang baik bagi hamba. Sri Rajasa mengangguk-anggukan kepalanya. Ya. Ternyata ingatanmu cukup baik. Hamba tuanku. Bersiaplah sejak sekarang. Kau harus mengemasi perlengkapan yang kau perlukan. Demikianlah maka Mahisa Agni merasa bahwa dirinya benar-benar telah disingkirkan dari istana Singasari. Kalau saja belum terlanjur jatuh perintah itu, ingin kiranya ia minta diri untuk kembali saja ke Panawijen. Tetapi kini semuanya sudah terlanjur. Ia tidak dapat mengelak. Ia harus menjalankan perintah itu. Meskipun tampaknya ia mendapat kepercayaan sebagai wakil mahkota, dan seakan-akan ia mendapat peningkatan kedudukan tetapi pada hakikatnya ia merasa tidak diperlukan bahkan tidak dibenarkan berada di istana lebih lama lagi. Dan waktu yang diberikan kepadanya tidak lebih dari 3 hari, karena di hari kelima ia harus sudah berada di Kediri, sedang pada hari yang keempat ia ingin singgah sebentar ke Panawijen, sebelum ia berangkat ke Kediri. Waktu yang sempit itu telah dipergunakannya sebaik-baiknya. Diperlukannya untuk minta diri kepada ibunya yang sudah semakin tua, kepada Ken Dedes dan kepada Anusapati. Kepada putra mahkota ini, Mahisa Agni banyak sekali memberikan pesan dan petunjuk-petunjuk, terutama untuk mengembangkan dan menyempurnakan ilmu yang sudah dimilikinya. Kau mampu bekerja sendiri, berkata Mahisa Agni. Semuanya telah kau miliki. Bahan-bahan dan cara-cara untuk menyempurnakan dan bahkan menemukan unsur-unsur pelengkap yang dapat membuat ilmumu semakin sempurna. Ingat, ilmu yang ada padamu adalah ilmu yang seharusnya kau pergunakan untuk kepentingan kemanusiaan, Singasari dan lebih-lebih lagi untuk mempertahankan kebenaran. Ya Paman. Aku akan selalu mengingat pesan itu. Kalau kau tekun, maka kau akan dapat menyempurnakan ilmumu dalam waktu singkat. Anusapati mengangguk. Kepada embanya yang masih saja selalu melayaninya. Mahisa Agni berkata, aku titipkan putra mahkota kepadamu. Aku tahu bahwa kau sedang mengemban tugas rangkap yang tentu sangat berat. Kau mendapat kepercayaan dari Sri Rajasa untuk membuat momonganmu menjadi seorang anak muda seperti yang dikehendaki. Sedang kau adalah pribadi yang mempunyai sikap sendiri. Ya Tuan. Betapa beratnya, aku akan mencobanya. Apakah maksud Paman? Pemomongmu harus selalu mengawasimu, seperti yang dititahkan oleh ayahanda. Apakah yang dititahkannya? Ampun tuanku putra mahkota, sejak tuanku masih kanak-kanak, hamba selalu mendapat pesan agar tuanku menjadi seorang anak muda yang jatmika, lembut dan bijaksana. Sudah tentu tugas itu sangat berat bagi hamba, karena hamba hanyalah seorang emban. Namun agaknya Ibunda Permaisuri pun telah berusaha untuk membentuk tuanku menjadi anak muda seperti yang diharapkan. Anusapati berdesah. Tetapi ia tidak menjawab. Demikianlah, maka pada hari ketiga Mahisa Agni dan beberapa orang pengawalnya telah siap. Setelah memberikan penghormatan dan minta diri kepada Sri Rajasa yang kali ini didampingi oleh Permaisuri dan putra mahkota, Mahisa Agni pun segera meninggalkan istana, memacu kudanya melintasi alun-alun. Ketika rombongan kecil itu sudah berada di luar kota, maka mereka pun segera memacu kuda mereka semakin cepat. Mereka masih akan singgah ke padukuhan Panawijen. Mahisa Agni yang sudah lama tidak mengunjungi padukuhan itu merasa sangat rindu. Lebih daripada itu, Mahisa Agni yang akan tinggal untuk waktu yang tidak tertentu di Kediri, ingin mengambil pusaka peninggalan gurunya, yang disimpannya di dalam sanggar pemujaan. Tidak seorang pun yang tahu di mana ia menyimpan, sedang sanggar itu masih tetap terpelihara baik, karena beberapa orang cantrik masih tetap tinggal di padepokan Empu Purwa. Meskipun padepokan itu telah kering, namun mereka tetap tidak mau meninggalkannya. Dengan setia para cantrik itu memelihara bekas padepokan Empu Purwa yang kini telah menjadi kosong. Mereka tidak segan-segan pergi beberapa ratus langkah ke sungai mengambil air untuk kepentingan mereka. Bahkan mereka juga memerlukan mengambil air dengan lodong-lodong bambu untuk menyiram beberapa jenis batang-batang bunga yang ditanam sendiri oleh Empu Purwa atau oleh Ken Dedes meskipun tidak seluruhnya. Belumbang di halaman yang dahulu digenangi oleh air yang jernih itu pun telah kering, ditaburi oleh daun-daun yang berwarna kekuning-kuningan yang runtuh dari dahan-dahannya. Ketika Mahisa Agni sampai ke padukuhan yang sepi itu, para cantrik menjadi terkejut sekali. Beberapa orang berdiri dengan mulut ternganga, sedang yang lain saling berpandangan. Apakah kalian tidak mengenal aku lagi? Bertanya Mahisa Agni.
Mahisa Agni, desis salah seorang dari mereka. Iya, Mahisa Agni. Para cantrik itu pun kemudian berlari-larian berebut dahulu menyentuh lengan dan tangan Mahisa Agni. Seseorang mengguncang-guncangnya sambil berkata, "Aku hampir saja tidak mengenal kau. Kau dengan pakaianmu ini, membuat kami bertanya-tanya." Mahisa Agni tersenyum. Jawabnya, "Aku mendapat pakaian ini. Kau sekarang seorang hulu balang istana." "Aku sekarang adalah aku dahulu," sahut Mahisa Agni. "Kebetulan saja aku sekarang memakai pakaian ini. Tetapi kalau pada suatu saat pakaian ini aku lepas, apakah bedanya aku yang sekarang ini dengan aku yang kau kenal dahulu?" Para cantrik itu saling berpandangan pula sejenak. "Jangan bingung. Kenalkan kepada kawan-kawanku. Mereka adalah prajurit-prajurit Singasari." Mereka pun kemudian saling berkenalan. Dengan gembira langsung sampai ke tulang sumsum, bukan sekedar memenuhi adat, para cantrik itu mempersilahkan Mahisa Agni dan para prajurit yang lain naik ke pendapa. Meskipun mereka harus mengambil air ke belik di pinggir sungai, namun para cantrik itu telah menjamu mereka dengan minum dan makanan sekedarnya. Jagung bakar dan ubi rebus. Ketika para prajurit yang lain dipersilahkan beristirahat, maka dengan diam-diam Mahisa Agni pergi ke sanggar Pamujan. Dengan hati yang berdebar-debar diambilnya pusakanya dari simpanannya. Sejenak Mahisa Agni mengamat-amati trisula kecil yang berwarna kekuning-kuningan itu. Dan tiba-tiba tanpa sesadarnya, ia pun teringat, betapa hantu karautan yang ternyata memiliki kelebihan dari manusia biasa itu hampir kehilangan kesempatan untuk mempertahankan diri apabila lawannya mempergunakan senjata yang menyilaukan ini. Tanda kemerah-merahan di atas kepala Sri Rajasa dikala ia mengerahkan segenap kemampuan lahir dan batinnya, masih juga dapat diimbangi dengan pusaka yang bersumber dari hakikat yang sama, desis Mahisa Agni di dalam hatinya. Yang akan menentukan kemudian adalah pilihan dari sumber itu sendiri, siapakah yang akan tetap menjadi bayangan yang terpancar di dunia ini daripadanya. Mahisa Agni sendiri tidak mengerti, kenapa tiba-tiba saja ia telah menilai dirinya dengan pusaka itu dan Sri Rajasa dengan kelebihannya. Mahisa Agni tersadar ketika ia mendengar langkah seorang cantrik lewat di depan sanggar. Dengan tergesa-gesa pusaka itu pun kemudian dibungkusnya, dan diselipkannya pada ikat pinggangnya, sehingga hampir tidak nampak sama sekali. Sejenak kemudian maka Mahisa Agni pun keluar dari sanggar dan bertanya-tanya kepada seorang cantrik, apakah yang telah terjadi selama ini di Panawijen? Tidak ada apa-apa, selain kering kerontang. Apakah orang-orang yang tinggal di Padukuhan Baru sering juga datang kemari? 1-2. Tetapi jarang sekali. Aku akan singgah ke sana nanti, berkata Mahisa Agni. Nah, kesan tentang padukuhan ini dapat kau bandingkan dengan padukuhan yang baru. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Lalu, kenapa kalian tetap bertahan di sini? Kami tidak sampai hati meninggalkan padepokan ini, sampai pada suatu saat kami tidak dapat bertahan lagi. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Ia sendiri tidak dapat serta dengan para cantrik bertahan tinggal di padukuhan itu, meskipun ia adalah murid terkasih dari Empu Purwa. Tetapi amal yang dapat aku serahkan kepada kehidupan akan lebih banyak apabila aku berada di antara masyarakat yang bergerak, berkata Mahisa Agni di dalam hatinya. Tetapi yang dikatakannya adalah, atas nama guruku, aku mengucapkan terima kasih. Apakah kau masih sering bertemu atau dapat menjumpai Empu Purwa dimanapun dan kapanpun, bertanya cantrik itu. Mahisa Agni menundukkan kepalanya. Kemudian ia menggeleng lemah. Guru sudah menyingkir dari pergaulan. Aku tidak pernah dijumpainya lagi. Sebagai manusia pada suatu saat guru akan sampai pada batas umurnya. Aku tidak tahu, apakah saat itu sudah tiba. Cantrik itu mengusap matanya. Lalu katanya, aku akan menyelesaikan pekerjaanku. Mahisa Agni menggigit bibirnya. Terasa kerongkongannya menjadi terlampau kering. Demikianlah kesetiaan yang tidak kunjung padam dari para cantrik itu. Dari sanggar Mahisa Agni tidak langsung kembali kepada para prajurit yang sedang beristirahat. Tanpa seorang kawan pun Mahisa Agni berjalan keluar halaman, menyusuri jalan yang menjadi terlampau kotor. Rumputan liar tumbuh di antara timbunan dedaunan yang kering. Pohon-pohon yang mati masih berdiri seperti kerangka-kerangka raksasa yang kehausan.
Sekali-sekali Mahisa Agni hanya dapat menarik nafas dalam-dalam sambil mengusap dadanya. Panawijen telah benar-benar menjadi kering, meskipun di sana-sini masih ada beberapa macam pepohonan yang berdaun, tetapi di musim kemarau yang panjang pepohonan benar-benar akan menjadi gundul. Selangkah demi selangkah Mahisa Agni berjalan terus. Ditelusurinya jalan yang menuju ke bekas bendungan yang telah pecah. Mahisa Agni tidak tahu apakah yang telah menuntunnya pergi ke sana. Tetapi terasa ia tidak dapat menahan keinginannya untuk melihat bendungan tempat ia bermain di masa kanak-kanak. Sambil memandang tanah persawahan dan pategalan yang telah benar-benar menjadi padang yang kering, Mahisa Agni berjalan terus. Ditatapnya padang yang gersang itu sejenak. Tanpa disadarinya Mahisa Agni telah meraba dadanya. Semakin lama Mahisa Agni menjadi semakin jauh dari padukuhannya. Dilintasinya tanah yang kering menuju ke bekas bendungan. Jalan di atas pematang ini dahulu hampir setiap saat dilaluinya. Siang dan malam. Beberapa kali dalam sehari. Tiba-tiba saja langkah Mahisa Agni tertegun. Ia mendengar sesuatu di balik tebing yang menjadi curam sejak bendungan itu pecah. Suara apakah itu? Mahisa Agni bertanya di dalam hatinya. Namun keinginannya untuk mengetahui suara itu pun telah mendesaknya untuk berjalan terus. Semakin lama menjadi semakin cepat. Beberapa langkah dari tebing Mahisa Agni berhenti sejenak. Ia tidak mendengar sesuatu kini. Namun sejenak kemudian ia mendengar suara teriakan nyaring, diiringi oleh suara gemuruh bagaikan gempa yang telah meruntuhkan batu-batu padas di tebing. Mahisa Agni tidak salah lagi. Ia mendengar suara seseorang yang sedang berlatih mempergunakan ilmu puncak yang luar biasa. Karena itu, maka ia pun menjadi berhati-hati. Ia tidak tahu siapakah yang telah berlatih di bawah tebing itu. Namun hal itu benar-benar telah menarik perhatiannya. Mahisa Agni pun kemudian mengambil arah yang lain. Ia tidak langsung pergi ke arah suara itu. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, melainkan melingkar lewat bagian yang lain dari tebing itu. Ketika Mahisa Agni sampai di atas tanggul sungai, dengan hati-hati ia menjengukkan kepalanya. Dadanya menjadi berdebar-debar ketika ia melihat di kejauhan seseorang berdiri dalam sikap yang mantap. Dihadapinya sebuah batu padas yang besar melekat di tebing sungai. Sejenak Mahisa Agni seakan-akan membeku. Ia melihat orang itu mengangkat tangannya, kakinya melingkar setengah lingkaran, kemudian dilemparkannya kakinya ke depan. Dengan suatu loncatan yang tinggi ia memekik sekali lagi. Darah Mahisa Agni serasa berhenti mengalir. Orang itu seakan-akan telah melenting menggapai sebongkah batu padas yang melekat pada tebing. Kemudian ketika ia sudah mencapai ketinggian yang dikehendaki, tangannya pun segera terayun. Akibatnya memang dahsyat sekali. Orang itu terdorong surut beberapa langkah. Dengan tangkasnya ia menggeliat dan jatuh tepat di atas kedua kakinya. Sementara itu, suara itu pun terdengar lagi. Bagaikan batu-batu yang runtuh, sebongkah padas itu pecah berserakan dan jatuh berhamburan. Sejenak Mahisa Agni tertegun diam. Ia telah melihat pameran Aji Kalabama yang hampir sempurna. Meskipun Mahisa Agni sendiri mampu melakukannya, bahkan melampaui kedahsyatan kekuatan yang baru saja dilihatnya itu, namun bahwa seseorang telah mampu melakukan itu merupakan suatu hal yang pantas mendapat perhatiannya. Sejenak kemudian, barulah ia mengangguk-anggukkan kepalanya. Selagi orang yang telah memecahkan batu padas itu masih berdiri termangu-mangu menyaksikan hasil latihannya, maka ia pun terkejut bukan buatan karena ia mendengar suara tepuk tangan di atas tanggul. Tepuk tangan yang bukan sekedar tepuk tangan orang kebanyakan, karena getaran suaranya telah menghentak-hentak dadanya. Dalam sekejap orang itu meloncat memutar tubuhnya sambil mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Tetapi ketika ia melihat Mahisa Agni berdiri di atas tanggul, maka ia pun menarik nafas dalam-dalam. "Kau Agni, siapa orang itu?" Mahisa Agni tersenyum. Sejenak kemudian ia pun telah meloncat turun ke dalam dasar tebing yang curam. Ia tidak telaten turun selangkah demi selangkah, lewat lereng tebing. Karena itu, seperti seekor burung Mahisa Agni meluncur dengan ilmunya, dan dengan kedua kakinya ia pun kemudian telah berdiri tegak beberapa langkah di hadapan kuda sempana. "Dahsyat sekali kuda sempana," berkata Mahisa Agni. Kuda sempana tersenyum pula. Jawabnya, "Jangan terlampau memuji Agni. Belum separuh kesanggupanmu." "Ah, itu pun berlebih-lebihan. Tetapi Aji Kalabama yang kau terapkan itu benar-benar dahsyat.
Hampir sedahsyat kemampuan Empu Sada sendiri. Namun aku yakin, sebentar lagi, kau akan mampu menyamai gurumu di dalam olah kanuragan, meskipun kau masih harus memperdalam beberapa tahun lagi. Aku telah mengisi waktuku dengan mendalami ilmu peninggalan guru yang sekarang tidak dapat aku temukan lagi. Terakhir, beberapa tahun yang lampau, guru berkata kepadaku bahwa guru akan pergi menyepi, mendekatkan diri kepada Yang Agung. Guru sama sekali tidak mau diganggu oleh persoalan apapun, sampai saatnya ia kembali ke alam asal. Agaknya guru telah pergi mengikuti gurumu Empu Purwa. Mereka akan kembali dengan hati yang tentram dan bersih, setelah di dalam hidupnya, mereka tidak mampu melepaskan diri mereka dari dosa yang bagaimanapun bentuknya. Guruku adalah seseorang yang benar-benar telah banyak sekali berbuat dosa, sedang gurumu pun merasa bahwa setidak-tidaknya satu dosa yang besar telah dilakukannya. Mengeringkan padukuhan dan padepokan yang selama itu telah dihuninya. Sehingga seluruh penduduk Panawijen menderita karenanya, hanya karena ia menjadi sangat marah atas hilangnya puterinya. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Tiba-tiba saja ia teringat bahwa gurunya telah terlanjur melakukan hal itu, bahkan telah mengutuk bahwa padukuhan ini akan menjadi kering, dan kutuk bagi mereka yang ikut melarikan anaknya itu. Sekilas terkenang olehnya, betapa kuda sempana yang saat itu mendapat perlindungan dari aku Tunggul Ametung melarikan Ken Dedes dari padepokan Panawijen. Sudah tentu kuda sempana sama sekali tidak menyangka bahwa akhir dari peristiwa itu justru telah melemparkannya dari istana. Mahisa Agni seakan-akan tersadar dari mimpinya yang buruk, ketika ia mendengar kuda sempana berkata, "Mahisa Agni, marilah singgah ke padepokanku sebentar." "Di manakah padepokanmu itu?" "Aku telah membuat sebuah padepokan kecil di pinggir sungai ini. Aku pun telah mencoba hidup memencilkan diri karena aku pun telah penuh dilumuri dosa. Namun sudah tentu bahwa aku tidak atau belum dapat benar-benar memisahkan diri dari kehidupan, sehingga aku masih juga membangun sebuah padepokan dekat dengan padukuhan tempat kelahiranku. Dengan sengaja aku akan selalu terkenang atas semua peristiwa yang dahsyat di dalam hidupku. Aku dilahirkan dan dibesarkan di sini. Aku telah mencoba menculik seorang gadis yang tidak mencintaiku di sini, dan karenanya aku telah menyebabkan kematian Wiraprana, putra buyut dari padukuhan ini pula. Akibat selanjutnya, adalah hidupku yang pahit dalam petualangan di tangan Kebo Sindet dan Wong Sarimpat." Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Kini ia sama sekali tidak berprasangka apapun terhadap kuda sempana. Ia telah mempercayainya sepenuhnya. Ia melihat niat kuda sempana itu dengan tulus. "Marilah, ajak kuda sempana selanjutnya." Mahisa Agni mengangguk-angguk kecil. Kemudian ia pun bertanya, "Apakah padukuhanmu itu jauh dari tempat ini?" "Tidak. Aku membangunkannya di pategalan ayahku yang kebetulan saja terletak di pinggir sungai." "Aku ditunggu oleh beberapa orang prajurit," berkata Mahisa Agni. "Aku sedang dalam perjalanan ke Kediri. Aku sudah mendengar bahwa kau adalah salah seorang panglima yang ikut mengalahkan Kediri. Bahkan kau telah berhasil membunuh menteri yang perkasa itu, Gubar Baleman. Gubar Baleman adalah seorang pahlawan bagi Kediri." Kuda sempana mengangguk-anggukan. Lalu, "Marilah, padepokanku tidak terlampau jauh." Mahisa Agni pun kemudian memenuhi ajakan itu mengunjungi padepokan kuda sempana. Sebuah padepokan kecil yang sunyi, karena tidak ada orang lain yang tinggal bersamanya, selain seorang adik seperguruannya yang kebetulan ada di padepokan itu. Mahisa Agni mengerutkan keningnya ketika ia melihat seseorang yang bersenjata tongkat panjang berdiri di halaman padepokan kuda sempana. Tongkat itu pernah dikenal bentuknya, tongkat Empu Sada. "Ia adalah adik seperguruanku yang kebetulan sedang mengunjungi aku," berkata kuda sempana sambil memperkenalkan tamunya kepada Mahisa Agni. Mahisa Agni membungkukkan kepalanya yang dibalas oleh adik seperguruan kuda sempana. "Namanya Sumekar," berkata kuda sempana kemudian. "Ia menerima warisan padepokan guru yang ada di Telatah Batil." "Tongkat itu," desis Mahisa Agni. Kuda sempana tersenyum. "Ia mewarisi ilmu tongkat guru yang dahsyat itu. Lebih baik daripadaku. Tetapi di sini ia sedang mempelajari ilmu Kalabama bersama aku." "Masih jauh dari cukup," berkata Sumekar. "Aku sedang mengikuti kakang kuda sempana berlatih sebaik-baiknya. Hanya selapis lebih rendah. Ia telah mampu menggetarkan dada setiap orang yang menyaksikannya."
Sejenak Mahisa Agni duduk di padepokan itu. Di dalam percakapan berikutnya, terasa bahwa kuda sempana kini benar-benar sudah menjadi kuda sempana yang baik. Apalagi adik seperguruannya, rasa-rasanya ia adalah seorang yang jujur dan lurus hati. Karena itu, hampir tanpa sesadarnya ia bercerita tentang perjalanannya. Ia merasa seolah-olah ia telah disingkirkan dari istana, karena kecurigaan bahwa ia berada terlampau dekat dengan putra mahkota. Mungkin itu hanya sekedar perasaanmu saja Agni, berkata kuda sempana. Tidak. Tidak. Aku berkata sebenarnya, suara Mahisa Agni merendah. Tetapi mungkin juga hanya sekedar perasaanku saja. Kau telah menerima suatu kehormatan besar, bahwa kau yang harus menjabat pangkat itu, seolah-olah kau menjadi wakil raja. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi hal itu sama sekali tidak mengherankan. Kau adalah orang yang paling pantas menerima jabatan itu sekarang. Kau salah seorang panglima yang ikut memecah Kediri. Dan kau adalah saudara Tuan Permaisuri. Mahisa Agni masih mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi, katanya, aku mempunyai perasaan itu. Mudah-mudahan aku salah. Kuda sempana pun kemudian mengangguk-angguk pula. Memang mungkin sekali. Aku tahu bahwa putra mahkota itu bukan putra Sri Rajasa. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Aku telah ikut bersalah. Akulah yang mula-mula menjerumuskan Ken Dedes ke dalam jalan hidupnya yang suram sampai saat ini, kuda sempana menundukkan kepalanya. Aku memang banyak mencari keterangan tentang hidup Tuanku Permaisuri. Aku pernah mendendamnya seperti Tuanku Permaisuri pernah mendendam dan menghinakan aku. Tetapi akhirnya, aku kini merasa bersalah. Dari siapa kau tahu bahwa putra mahkota itu bukan putra Sri Rajasa? Ah, aku bukan kanak-kanak lagi Agni. Putra mahkota itu lahir belum 9 bulan dari perkawinan Sri Rajasa dengan Ken Dedes. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Memang hampir setiap orang dapat memperhitungkannya. Apalagi orang-orang istana yang mengetahui bahwa sebenarnya Ken Dedes sudah mengandung pada saat ia kawin dengan Ken Arok yang kemudian bergelar Sri Rajasa. Mungkin hal itu berpengaruh juga, gumam Mahisa Agni kemudian. Tentu Agni, sahut kuda sempana. Ken Arok itu adalah manusia seperti kita juga. Mudah-mudahan hal ini akan dapat dibatasi, sehingga Sri Rajasa tidak akan berbuat kesalahan yang lebih besar lagi, gumam Mahisa Agni seakan-akan ditujukan kepada diri sendiri. Kuda sempana tidak menjawab. Ia hanya menganggukkan kepalanya saja. Sejenak kemudian, maka Mahisa Agni pun segera teringat kepada para prajurit yang pasti menunggunya. Karena itu, maka tiba-tiba saja ia pun minta diri untuk kembali ke padepokan gurunya. Begitu tergesa-gesa, berkata kuda sempana. Sudah aku katakan, aku pasti ditunggu oleh prajurit-prajurit itu. Akhirnya Mahisa Agni pun meninggalkan padepokan yang telah dibangun oleh kuda sempana. Kembali ke bekas padepokan Empu Purwa. Namun yang selalu dikenangnya adalah kemajuan yang pesat yang telah dicapai oleh kuda sempana meskipun ia berlatih seorang diri. Seluruh hidupnya hanya diperuntukkan mendalami ilmunya, berkata Mahisa Agni kepada diri sendiri. Apakah ia masih mempunyai suatu cita-cita atau sekedar melepaskan diri dari kenangan masa lampaunya yang kelam? Tetapi Mahisa Agni mempercayainya, bahwa kuda sempana yang telah mengalami suatu saat yang paling pahit, dan dengan pengalaman itu ia telah mencari jalan yang terang, tidak akan dengan mudah terperosok lagi ke dalam keadaan itu. Ketika Mahisa Agni sampai di bekas padepokan Empu Purwa, dilihatnya beberapa orang prajurit telah menjadi gelisah dan berjalan hilir mudik di halaman. Ah, kami hampir tidak sabar menunggu, berkata salah seorang dari mereka ketika mereka melihat Mahisa Agni memasuki regol halaman. Aku pergi ke sungai, sahut Mahisa Agni. Para prajurit itu saling berpandangan sejenak, lalu mereka tersenyum bersama-sama. Apakah sungai itu jauh? Bertanya salah seorang dari mereka pula. Tidak terlampau jauh. Tetapi aku sempat mengenang masa kanak-kanak mencari ikan di bawah rumpun batu atau memet di bawah tebing. Para prajurit itu tertawa. Seseorang dari mereka bertanya. Bagaimana kalau sekarang kita beramai-ramai mencari ikan? Kalau kita sekarang mencari ikan, sudah tentu bukan ikan di sungai itu, sahut Mahisa Agni. Prajurit-prajurit yang lain pun tertawa pula mendengar jawaban itu. Bagaimana kalau sekarang kita beramai-ramai mencari ikan?
Selagi mereka berbicara dan berkelakar, maka datanglah seorang cantrik mendekat Mahisa Agni sambil berkata, "Makan telah kami sediakan." Heh, Mahisa Agni terkejut. Tetapi hanya sekedarnya. Nasi jagung dengan santan dan garam. Enak sekali, desis salah seorang prajurit. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Apakah kalian masih mempunyai simpanan jagung?" "Ya. Di musim hujan kami sempat menanami pategalan. Bukan saja pategalan peninggalan Empu Purwa, tetapi pategalan yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya yang berpindah ke padukuhan baru itu pun atas izin mereka, telah kami tanami pula, sehingga kami sempat menyimpan beberapa ontong jagung." Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Para cantrik itu pasti sudah bekerja terlampau keras untuk dapat mencukupi kebutuhan mereka. Dan kini mereka sempat menjamunya bersama beberapa orang prajurit dengan nasi jagung. Betapa enaknya makan di padepokan yang kering itu. Ternyata para cantrik telah menangkap dan menyembelih seekor ayam yang besar. Setelah mereka beristirahat sejenak setelah makan, maka Mahisa Agni pun segera minta diri untuk melanjutkan perjalanan. Mahisa Agni masih akan singgah di padukuhan Panawijen baru di Padang Karautan dan akan bermalam di sana. Di keesokan harinya, mereka akan melanjutkan perjalanan ke Kediri. Matahari sudah hampir tenggelam. "Kalian akan kemalaman di jalan," berkata seorang cantrik. "Sebelum tengah malam kami pasti sudah sampai di Karautan." Para cantrik tidak dapat lagi mencegah Mahisa Agni dan para prajurit itu. Meskipun hari sudah mulai gelap, namun mereka berangkat juga meneruskan perjalanan mereka menuju ke Panawijen yang baru, yang telah mereka bangun di Padang Karautan. Sejenak kemudian maka kaki-kaki kuda itu pun berderap di sepanjang jalan yang berdebu. Tetapi tidak ada seorang pun lagi yang menjengukkan kepalanya dari rumah di menyebelah jalan, karena padukuhan itu kini benar-benar telah menjadi sunyi. Rumputan liar yang kekuning-kuningan tumbuh di setiap halaman rumah yang tidak pernah dibersihkan sama sekali. Ketika kuda-kuda itu telah keluar dari padukuhan yang kering dan sunyi itu, maka mereka pun seakan-akan telah berpacu. Mereka harus segera sampai ke Padang Karautan, agar mereka sempat beristirahat malam ini. Besok mereka akan meneruskan perjalanan mereka menuju ke tempat tugas mereka yang baru. Bersambung ke bab 20. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.